melanjutkan kisah hidup dari seorang pria bernama Park Se-royi. Pasca keluar dari penjara, ia mendirikan sebuah kedai di Itaewon bernama Kedai Danbang. Akibat ulas kelompok remaja, Kedai Danbang dilarang beroperasi selama 2 bulan. Lantas, apa yang akan dilakukan Park Se-royi selama kedainya tidak beroperasi? 15년짜리니까. Pasca dari kantor polisi, Se-royi dan kawan-kawan justru pergi ke tempat karaoke. Sung-kwon merasa sangat bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Se-royi yang baik hati tentu tak memarahinya. Ia justru menganggap waktu ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki kedainya. Di penghujung pergantian tahun, Yesho merayakannya bersama teman-temannya di sebuah bar. Berhubung ia kini sudah cukup umur untuk bisa menikmati alkohol secara legal. Namun, ia justru merasa bosan dengan kehidupannya dan mulai memikirkan sosok pria berambut kastanya. Yesho juga telah mengetahui skandal masa lalu Se-royi. Namun anehnya justru semakin menarik perhatiannya. Seorang pria yang baru dikenalnya mengajaknya keluar untuk berjalan-jalan dan merayunya. Yesho tak mudah terbujuk rayuan pria itu dan langsung menolaknya. Pria itu merasa tersinggung dan menamparnya. Yesho kemudian membalasnya dengan membanting tubuh pria itu dan berlari. Di saat yang bersamaan, Se-royi memilih merayakan tahun baru bersama Sua di sebuah bar. Sua teringat semasa SMA, Se-royi berusaha mendekatinya. Royi membalas bahwa sampai saat ini pun Royi masih mendekatinya. Tak pernah mengajaknya berkencan atau berpacaran membuat Sua mempertanyakan keseriusan Royi. Royi justru mengatakan bahwa mereka berdua hanya mementingkan pekerjaannya masing-masing. Jika bisnisnya berjalan lancar, ia akan membuat Sua menjadi pengangguran. Namun Sua percaya bahwa Se-royi tak pernah berbicara omong kosong. Kembali ke scene Yesho yang berlari mencari tempat bersembunyi. Ia memasuki sebuah toilet pria untuk bersembunyi, namun justru bertemu dengan Park Se-royi. Se-royi yang terkejut memilih untuk diam dan bertindak seolah tak terjadi apapun. Pria itu kemudian menyusul masuk dan mengatakan kalau mereka berpacaran dan sedang ada masalah kecil. Royi pun mengajak Yesho keluar. 저 좀 도와주세요. 그래. 나가자. Pria itu hendak memukul Royi yang ikut campur, namun berhasil diadangnya. 내가 그냥 꺼지라고 했잖아. Setelah menghajar pria itu, Royi mengajak Yesho dan Sua berlari melintasi gang-gang kecil Itaewon. Yesho memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Se-royi. Ia berniat untuk berbalas budi dengan mentraktir Royi dan memberikan tips promosi kedainya. Namun suasana berubah menjadi sangat canggung. Memecah keheningan, Yesho bertanya hubungan Se-royi dengan Sua. Dengan terang-terangan, Sua menjawab mereka hanya berteman. Namun Se-royi menyukainya sudah 10 tahun lamanya. Namun Se-royi tak membalas apapun dan memilih untuk mengambil pesanannya. Kini Yesho dan Sua nampak bersaing untuk mendekati Royi. Yesho curiga bahwa Sua yang melaporkannya ke polisi kala itu. Namun anehnya Sua justru tak mengelaknya. Ia malah mengatakan bahwa dia yang telah melaporkan kedainya ke polisi. Ia juga menanyakan apakah Se-royi masih menyukainya. Lagi-lagi Se-royi menjawab bahwa ia masih menyukainya dan tak membencinya. 아직도 내가 좋니? 섭섭할 뿐이야. Mendengar jawaban Royi, Sua memilih untuk pergi. Sedangkan Yesho dan Se-royi masih melanjutkan minum-minum di sebuah bar. Yesho masih mempertanyakan reaksi Royi yang tak marah dengan Sua sekalipun telah mengkhianatinya. Namun Se-royi justru menganggap ini bukanlah sebuah pengkhianatan. Ia menganggap bahwa perasaan tak bisa disamakan dengan urusan bisnis. Yesho melanjutkan untuk membicarakan kedai Danbam yang ia anggap sangat berantakan dan tidak memiliki dasar.
Seorang pebisnis yang hebat harus memiliki dasar yang kuat. Kalimat itu langsung teringat oleh Roy dari kutipan buku biografi Jang Dae-hee. Roy yang sedang mabuk mencurahkan isi hatinya atas keadaan hidupnya yang begitu pahit. 외롭고 화가 나서 조금만 쓰린 밤이 내 삶이 달달했으면 했어. Roy semakin mabuk dan pingsan tak sadarkan diri. 그만 마셔야겠다. Disitulah Yeso mulai menyadari bahwa ia telah menyukai pria berambut kastanya itu dan semakin terpesona kepadanya. 혹시 세로이 좋아하니? 좋아한다. Pasca malam itu, Yeso dilema akan pilihan hidupnya. Menjalani hidup sesuai dengan pilihan ibunya atau hidup sesuai dengan pilihannya. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk memilih jalan hidupnya sendiri dan bekerja untuk kedai danbam. 같이 있고 싶어서요. 이뤄드릴게요, 사장님. Rupanya Jang Geun-soo lebih dulu mengajukan diri untuk bekerja paruh waktu. Ia ingin bertanggung jawab atas kesalahannya. Tapi ia tak mengetahui hubungan masa lalu Roy dengan kakaknya. Meskipun kini Roy mengetahui bahwa Geun-soo adalah keturunan jangga, ia tetap menerima berkat ketulusan hatinya. Sedangkan Yeso mengajukan diri untuk menjadi manajer danbam. Awalnya Roy tak menerimanya karena alasan keuangan. Ia tak bisa membayar seorang manajer dan tak bersedia mengurangi karyawannya hanya untuk merekrut orang lain. Namun Yeso menunjukkan kehebatannya dan membuktikan bahwa kedai danbam sangat membutuhkannya. Ia mengatakan bahwa mereka tak memiliki pengalaman. Ia mulai mengkritisi resto danbam yang sangat berantakan dan tidak menarik. Mulai dari pelayanan yang buruk, dekorasi yang tak menarik, tak memiliki menu andalan, dan rasa masakan yang terasa aneh. Ia juga mengatakan alasannya ingin menjadi manajer danbam karena ia merasa layak mempertaruhkan hidupnya untuk mewujudkan mimpi bosnya, Park Jae-roy. 감? 인생을 걸어볼만 하겠다는 그런 감이요. Sejak saat itulah Park Jae-roy melihat kehebatan dan tekad kuat dari seorang gadis 20 tahunan, Jo Yeso, yang kini resmi menjadi manajer kedai danbam. Dua bulan tak beroperasi, Yeso mulai merombak resto danbam, mendekorasi ulang ruangan menjadi suasana kekinian dan gaya Itaewon, hingga merombak menu untuk mengurangi kerugian dan membuat menu andalan. Dengan hadirnya Jo Yeso, kini danbam tampil dengan wajah dan semangat baru. Melalui strategi promosinya, Jo Yeso berhasil membuat danbam dikenal dan menarik banyak pelanggan, bahkan omset yang diterima pun naik drastis. Kesuksesan awal kedai danbam membuat prestir Jang mulai terusik. Ia lalu menanyakan keberpihakan Sua, apakah akan berpihak kepada temannya Park Jae-roy atau perusahaan jangga tempat ia bekerja. Sua menjawab bahwa ia adalah karyawan jangga, tentunya akan berpihak kepada jangga. 말 말고 친구라서 옹호하는 건 아니고. Satu-satunya harapan prestir Jang adalah Jang Geun-won, anaknya. Namun, ia sering membuat onar dan kemampuannya sangat jauh di bawah ekspektasi Jang Dae-hee. Prestir Jang kemudian berencana menjodohkan anaknya dengan kolega bisnisnya yang kaya raya. Dalam hati Geun-won, ia ingin menikah atas dasar cinta, namun tak kuasa menolak permintaan ayahnya. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat menyukai Oh Sua, teman sekolahnya. Namun justru cintanya bertepuk sebelah tangan. Di saat kedai danbam ramai pelanggan, Jae-roy menggantikan posisi Yoon-gi yang sedang cuti.
Pasca kedai tutup, Seroyi membuat sundubu jjigae untuk dimakan bersama. Rupanya Seroyi sangat ahli dalam memasak. Jisoo dan kawan-kawan ingin mengunjungi sebuah klub. Namun Sungkwon mengaku tak pernah sekalipun pergi ke klub malam. Jo Jisoo lalu mengajari Sungkwon cara bersenang-senang di sebuah klub. 리듬을 타요. 살짝 몸이 타. Sungkwon langsung bersemangat dan mulai menikmatinya. Namun mengejutkan, wanita yang diincarnya ternyata adalah Ma Yun-yi, koki Danbam yang selama ini dianggap seorang laki-laki. Ternyata dia adalah seorang transgender. Di hari yang berbeda, Danbam mendapat komentar tak menyenangkan dari para pelanggannya yang mengatakan bahwa masakannya terasa hambar. Ma Yun-yi yang merasa tertekan pasca identitasnya sebagai transgender diketahui oleh teman-temannya tentu mempengaruhi rasa masakannya. Jisoo mengatakan bahwa poin utama dalam bisnis makanan adalah kualitas makanan. Ia juga khawatir jika rumor transgendernya akan merusak reputasi Danbam dan membuat bisnisnya hancur. Maka dari itulah ia minta Seroyi untuk memecatnya. Namun Royi justru memberikan gaji Yun-yi bahkan 2 kali lipat. Rupanya ia akan memberikan kesempatan kepada Yun-yi apabila ia bersedia bekerja lebih keras seperti gaji yang ia terima. Walaupun Jisoo tak menyukai keputusan Seroyi, namun ia tetap menerimanya karena bagaimanapun keputusan ada di tangan Seroyi. Seroyi meminta Jisoo untuk melatih Yun-yi dengan memberikan reaksi jujur atas masakannya. Ia percaya bahwa Yun-yi mampu meningkatkan kualitas masakannya. Berkali-kali Yun-yi gagal mengambil hati seorang pemilih seperti Cho Jisoo. Namun akhirnya Yun-yi berhasil membuat masakan yang sangat enak dan mencuri hati seorang Cho Jisoo. Seroyi percaya bahwa Yun-yi akan bisa lebih baik. Ia juga bangga telah mempercayakan Cho Jisoo. Di pagi yang cerah, Jisoo nampak tak bersemangat pergi ke kedai Danbam. Saat ia melintasi sebuah jalan, ia bertemu dengan teman sekolahnya, anak si ibu pejabat yang dulu pernah menamparnya. Di sanalah Jisoo mengetahui kalau merekalah yang telah melaporkan Jisoo malam itu atas dasar rasa dendam. Jadi bukanlah Sua. Jisoo yang sangat kesal lalu menamparnya. Di satu sisi, Sua kini semakin tertekan dengan posisinya. Selama ini, ia juga menghindar dari Seroyi. Dalam keadaan mabuk, ia bertemu Seroyi yang tengah berjalan-jalan bersama timnya. Sua nampak tertekan atas posisinya saat ini yang menjadi karyawan jangga sekaligus teman dekat dari Pak Seroyi. Lagi-lagi Seroyi tetap memahami keadaan Sua dan tak membencinya. Saat Sua tiba-tiba mendekati Seroyi, Jisoo langsung menahannya. Sontak, reaksi Jisoo mengejutkan Sua hingga tersadar dari kondisi mabuknya. Sua kemudian mengikuti rombongan Seroyi yang ingin merayakan kesuksesan awal resto Danbam. Namun suasananya sangat canggung dengan kehadiran Sua. Jisoo mengatakan bahwa ia memberikan rating bintang 4 atas resto yang ia datangi. Sedangkan menurutnya, kedai Danbam mendapat rating bintang 3 yang dinilai cukup bagus untuk kedai yang baru buka. Ketika Sua bertanya resto bintang 5 di Itaewon, Jisoo mengatakan resto itu adalah resto jangga yang memiliki pelayanan, desain interior, dan kualitas masakan yang sangat memuaskan. Yang katanya resep masakan resto jangga adalah resep dari Prestirjang. Mendengar pernyataan Jisoo, Seroyi yakin bahwa bersama rekan-rekannya, ia mampu bersaing dengan perusahaan jangga dan membuat Danbam menjadi bisnis waralaba. Kini Jisoo mengetahui bahwa Sua berbohong kalau dia yang melaporkannya dan mereka nampak bersaing untuk mendapatkan Seroyi. Sua percaya diri bahwa Royi telah lama menyukainya. Begitupun dengan Jisoo. Dengan karakter sosiopatnya, ia juga percaya diri bisa mendapatkan Seroyi. 사장님, 안 가져야겠다. Di tempat lain, Prestirjang semakin terusik dengan berkembangnya kedai Danbam. Ia menjadikan Usua untuk mengawasi Pak Seroyi. Sua melihat ada foto Gensu di meja Prestirjang dan menanyakan apakah dia adalah anaknya. Rupanya Prestirjang mengakuinya.
Ia juga mengatakan bahwa Geunsu bekerja untuk Park Se-royi. Situasi ini semakin mengusik Prestirjang. Sementara Yeso diusir dari rumahnya karena memilih bekerja daripada melanjutkan kuliahnya. Namun Yeso sangat yakin dengan keputusannya, bahwa ia bisa lebih hebat dari yang ibunya pikirkan. Yeso yang melamun dengan kopernya bertemu Royi yang sedang jogging di malam hari. Mereka mulai menyamakan mimpi untuk bisa membuat Danbam bersaing dengan Jangga. Yeso juga yakin bahwa Se-royi bukanlah seorang pembual, dan Se-royi tak pernah ingkar janji. Melihat kedainya berkembang, Se-royi merekrut pekerja paruh waktu untuk membantunya di akhir pekan. Dari sekian banyak peserta yang mendaftar, hanya Tonylah yang menarik perhatian Royi dan Yeso. Tony mengaku bahwa dia adalah orang Korea, sebab ayahnya adalah asli orang Korea. Rencana Yeso untuk membesarkan nama Danbam adalah dengan mengikutkan Danbam di program televisi kontes memasak. Namun rupanya program televisi itu adalah proyek milik Jang Geun-won. Seketika programnya dibatalkan secara sepihak. Yeso mengatakan kepada Se-royi bahwa bukan Suah yang melaporkannya. Royi langsung berlari menemui Suah dan mengatakan bahwa ia berjanji akan menghancurkan Jangga dan membuat Suah hidup tenang dengan menjadi pengangguran. Seketika ia teringat memiliki dana asuransi kematian ayahnya 8 tahun yang lalu. Ia kemudian menelpon seorang teman. Rupanya dia adalah Lee Ho-jin, orang yang dia tolong saat dibully oleh Jang Geun-won di masa SMA-nya. Ho-jin kini menjadi ahli saham dan membantu Se-royi investasi di perusahaan Jangga. Diam-diam Se-royi menggunakan dana asuransi kematian ayahnya untuk membeli saham perusahaan Jangga di saat saham Jangga sedang anjlok akibat ulah Jang Geun-won. Selama 8 tahun, dana itu berkembang menjadi dana saham yang fantastis, senilai 1,9 miliar won. Melihat nama Park Se-royi ada di dalam daftar pemilik saham Jangga, membuat Prestirjang geram dan mendatangi kedai Danbam. Mereka berdua kini berhadapan satu sama lain dengan tatapan sengit. 무엇보다 의미 있는 돈이었어야 했으니. 어서 오십시오. 한밤입니다. 저도 많이 보고 싶었습니다. Prestirjang tak menyangka bahwa seorang anak kecil yang dulunya ia penjarakan dan keluarkan dari sekolah, kini justru menjadi saingannya. Walaupun Jang Dae-hee adalah musuhnya, Se-royi meminta karyawannya memperlakukan Jang Dae-hee seperti pelanggan lainnya. Kemudian Prestirjang menanyakan motif investasinya. Royi mengatakan kalau alasan investasi ke Jangga hanyalah karena sebuah keuntungan. Royi juga percaya bahwa perusahaan Jangga mampu mengatasi keadaan sahamnya yang anjlok. Setelah mencicipi hidangan Danbam, Prestirjang mengatakan bahwa Danbam tak mampu menyainginya. 포기하고 적당히 살아. 호랑이는 짖지 않아. 무리입니다. Namun Se-royi yakin, dengan perlahan tapi pasti, ia mampu menyaingi Jangga dan Jang Dae-hee adalah tujuan akhirnya. 그 끝에 당신이 있습니다. Dengan suara lantang dan penuh amarah, Se-royi mengucapkan, "Terima kasih sudah mengunjungi Danbam dan sampai jumpa." 안녕히 가십시오. 밤엔 잠도 잘 안 와. 그리고 외롭고 화가 나죠. 조금만 더 쓰린 밤이 제 삶이 달달했으면 했어. 포기하고 적당히 살아. 호랑이는 짖지 않아. 무리입니다. 그 끝에 당신이 있습니다.